Kemudian juga dalam tanda petik pasti koperasi yang tidak mau menggunakan teknologi digital itu ada masalah biasanya. Mementingkan kualitas daripada kuantitas. Buat apa banyak-banyak koperasi tapi tidak ada anggotanya? Koperasinya tuh kiam, dibentuk tapi diam. Kan di koperasi itu di anggaran dasarnya 2,5% adalah pendidikan. Nah, pakai dana pendidikan itu untuk mendidik anggota-anggota supaya mereka usahanya maju, supaya mengerti tentang koperasi. Jadi kalau koperasi tidak menggunakan IT atau ICT, itu saya pastikan jalannya seperti keong, go online or go home. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten. Masih bersama saya Aditya Ramadan. Sekarang kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi dan UKM. Kita mau ngobrolin seputar koperasi dan milenial. Nah kan, koperasi dan milenial, karena kita selama ini melihat koperasi dan pengurusnya itu rata-rata orang-orang yang sudah tua lah ya dalam tanda kutip, tapi seiring perkembangan zaman banyak pelaku usaha anak muda yang memang mereka tertarik untuk bergabung koperasi. Belum lagi sekarang era medsos dan media digital makin merambah menguatkan keberadaan koperasi. Langsung saja saya sapa Pak Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Banten, Pak Arif Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya berkunjung juga nih ke ya, alhamdulillah. Undangan dari podcast Radar Banten ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Karena waktunya sibuk banget ini Pak Arif ini. Ya, enggak juga. Belusukan terus ke koperasi, mengawasi koperasi. Iya. Ya kan? Itu waktunya gimana Pak membagi waktunya? Ya, di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Sepulang kerja kita mengurusin koperasi atau di hari Sabtu dan Minggu. Karena saya selain di dinas koperasi juga wirausahawan juga. Iya, saya sebagai pengurus di beberapa koperasi gitu. Jadi ya mengurus koperasi ya kalau kerja kan harus jam kerja, supaya tidak mengganggu jam kerja itu harus waktu libur atau selepas jam kerja. Tapi itu tidak menjadi masalah karena sekarang semua sudah zaman digital. Jadi saya bisa mengontrol aktivitas koperasi dari handphone karena semuanya sudah berbasis digital. Jadi transaksi hari ini ada berapa? Saya bisa lihat di handphone. Terus kemudian manajer mau mencairkan uang, minta persetujuan, itu di handphone. Gitu. Pak, itu kan salah satu, ini kayaknya erat kaitannya sama yang kita obrolin ini, koperasi dan milenials. Milenials itu kaitannya sama media digital, teknologi informasi. Berarti kan sekarang sudah bergeser Pak ya, arti perkembangan zaman ini makin memudahkan kita dalam menjalankan koperasi, dalam misalkan mengontrol keberadaan manajemen koperasi juga. Betul. Nah, keterlibatan anak muda sendiri Pak, para milenial sebenarnya sekarang trennya seperti apa sih Pak dalam mengelola koperasi? Ada beberapa faktor kenapa anak-anak milenial sekarang mulai tertarik kepada koperasi. Pertama, dimulai dari universitas-universitas yang dimana di situ ada fakultas ekonominya, atau lebih spesifik lagi ada fakultas syariahnya. Seperti misalnya, kenapa koperasi yang berbasis syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah lebih tumbuh di daerah perkotaan dibanding di daerah perdesaan? Karena di daerah perkotaan orang lebih melek secara intelektual, melek digital, melek pengetahuan lainnya. Kemudian kedua, perguruan-perguruan tinggi itu lebih banyak di daerah perkotaan. Makanya kenapa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu tumbuh lebih banyak di daerah Tangsel, karena di sana ada motor penggerak, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat. Jadi jebolan-jebolan dari sana itu banyak mendirikan BMT. Dulu namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian karena ada aturan-aturan yang menyatakan bahwa BMT itu beralih menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, KSPPS. Jadi di UIN Ciputat itu ada koperasinya. Jadi koperasi di sana itu melibatkan
mahasiswa-mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah untuk kemudian bergabung di koperasi yang milik UIN. Jadi itu ibaratnya sebagai inkubator. Jadi begitu mereka pada lulus, mereka tidak mencari pekerjaan. Mereka sudah terinspirasi, oh mengelola koperasi begini. Mereka mendirikan koperasi atau setidaknya paling tidak mereka bergabung dengan KSPPS atau BMT yang sudah established gitu. Termasuk juga demikian di Kota Serang. Kota Serang itu ada UIN bukan UIN Serang Sultan Maulana Hasanuddin di Serang, atau ada Untirta di mana di sana kopma-kopmannya cukup aktif, koperasi mahasiswa. Jadi mereka rata-rata yang aktif di kopma itu menginspirasi ketika mereka lulus, tidak kemudian mereka mencari kerja, tapi mereka bergabung dengan koperasi. Berarti otomatis mereka jadi entrepreneur ya Pak ya? Ya, entrepreneur, tapi tetap sebagai pengelola koperasi, pengurus atau pengawas atau menjadi pengelola atau karyawan gitu. Dan ditambah lagi sekarang fenomena koperasi kenapa digandrungi oleh kaum milenial. Sekarang ini kan sudah zamannya disrupsi digital. Jadi gangguan digital. Jadi dengan kehadiran teknologi melalui revolusi industri 4.0 bahkan sudah menginjak kepada revolusi society 5.0, itu yang melek IT itu kaum milenial. Kalau kaum yang tua ya orde baru maupun orde lama itu sudah agak gaptek terhadap teknologi digital. Jadi sekarang jangankan anak mahasiswa, anak-anak SD aja sekarang sudah familiar dengan teknologi digital. Jadi makanya kenapa digandrungi. Sekarang koperasi yang berbasis digital itu otomatis identik dengan kaum milenial. Kalau koperasi yang tidak menggunakan digital itu rata-rata pengurusnya adalah orang-orang tua. Nah, dengan adanya tergerus enggak Pak? Ya? Bakal tergerus enggak itu keberadaan kalau tidak mau mengikuti perkembangan? Ya pasti. Teknologi. Makanya saya punya jargon go online or go home. Go online or go home. Or go home. Itu jargon yang saya ciptakan sendiri. Go online or go home. Kalau nggak online ya udah tidur aja di rumah. Jadi tapi sekarang bisa sambil tiduran sekarang tapi bisa online. Oh iya. Jadi di koperasi-koperasi yang sudah berbasis digital, yang online, baik itu versinya website atau dengan aplikasi yang di-download dari Play Store, orang itu bisa bertransaksi di mana saja, melebihi bank. Jadi sistem misalnya, sistem e-commerce berarti. Iya, e-commerce sudah aplikasinya berbasis digital. Misalnya ini ada anggota koperasi. Nah biasanya kalau kaum tua itu tidak mengerti tentang digitalisasi, apalagi yang berbasis aplikasi dari Play Store ya, di download. Misalnya tanggal 20 jam 11 malam itu kan terakhir bayar listrik. Sementara dia sedang tugas keluar di Papua misalnya. Ya udah kalau milenial mah sambil tiduran aja bayar listrik gitu melalui handphone, karena handphonenya sudah diinstal koperasi yang sudah berbasis digital, dan itu jumlahnya banyak di Provinsi Banten. Koperasi yang berbasis digital itu udah banyak, karena tadi itu kalau koperasi tidak menggunakan teknologi digital, saya perkirakan 2 atau 3 tahun lagi itu akan binasa. Jadi oleh karena itu kalau koperasi mau maju, pertama harus punya SOP, Standard Operating Procedure. Kedua harus menggunakan ICT, Information Communication and Technology. Jadi kalau koperasi tidak menggunakan IT atau ICT, itu saya pastikan jalannya seperti keong. Dan tingkat error dan kesalahan manusia ya, human error itu lebih tinggi. Bahkan cenderung koperasi yang tidak berbasis digital itu tidak transparan dan akuntabel. Karena serba tertutup. Kalau serba digital, dan semua orang pastikan pengurusnya juga tua-tua itu Pak. Iya. Makanya kenapa seperti di Koperasi Rabani hampir 100% pengurus, pengawas, pengelola, anggota itu orang milenial. Ada lagi BMI, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia, itu juga anak-anak muda. Ada lagi Koperasi Abdi Kertara Harja, itu juga
rata-rata anak muda di level pengelolanya, di level manajer cabang itu. Walaupun mungkin keberadaan koperasinya sudah lama, tapi pengelolaan manajemennya sekarang anak-anak muda gitu Pak? Iya, anak-anak muda. Bisa saja pengurusnya itu adalah para orang tua ya, tapi rata-rata 100% manajer cabang, manajer umum, manajer legal itu anak-anak muda semua. Pak, kalau di persentase Pak, berapa persen dari sekian banyak koperasi di Banten yang mereka sudah melek ya digitalisasi media itu Pak, sudah menerapkan sistem yang tadi Pak, bisa punya platform aplikasi sendiri misalkan, itu sudah berapa persen Pak? Ya itulah persoalannya. Jadi kenapa koperasi tidak aktif? Dari sekitar 6.700 sekian koperasi, setengahnya itu tidak aktif. Karena memang koperasi didirikan niatnya awalnya innamal a'malu binniyat karena pengen dapat bantuan hibah dari pemerintah. Sehingga ketika tidak ada bantuan dari pemerintah, maka koperasi tidak aktif. Setengahnya adalah koperasi aktif. Dan didominasi koperasi aktif itu adalah koperasi karyawan atau koperasi pegawai negeri. Sedangkan koperasi yang berbasis masyarakat, yang bukan koperasi pegawai negeri atau koperasi karyawan, itu hanya sedikit. Dan yang bisa eksis sampai sekarang bahkan maju ya, itu mungkin yang menggunakan digital, teknologi digital atau IT, itu mungkin kalau dipresentasi seluruhan dari jumlah koperasi baik itu yang aktif maupun tidak aktif, tidak lebih dari angka 10%. Jadi kalau misalnya ada sekitar 6.700, 10%-nya mungkin 670 gitu. Dan itu pun digitalnya terbagi-bagi lagi. Ada yang digitalnya offline, ada yang online. Kalau yang offline kan memang sudah pakai IT, tapi transaksinya tidak online gitu. Transaksinya masih masih pola lama, masih modifikasi. Karena memang di koperasi ini tidak seperti di perbankan. IT-nya itu sama, seluruh bank sama, karena yang mengontrol kan OJK. Kalau koperasi itu yang mengontrol kan dinas yang mengawasi, ada satgas pengawasan koperasi. Jadi oleh karena itu pengawasan satgas ini karena tidak seketat di OJK ya, jadi agak sedikit longgar, apalagi ditambah dengan tingkat mutasi yang tinggi di kabupaten kota, sehingga aparaturnya itu bukan yang berbasic atau kompetensi tentang perkoperasian gitu. Jadi oleh karena itu kita mau mengembangkan tahun depan itu bagaimana caranya biar dinas itu bisa mengawasi koperasi-koperasi tapi dalam satu platform yang sama. Kalau platformnya berbeda-beda kita agak sulit. Jadi sebagai pilot project mungkin platform yang sama, saya tidak menyebutkan kira-kira platformnya siapa yang mensupport IT-nya. Nanti dinas meminta laporan atau mengawasi itu tidak perlu terjun ke lapangan, tapi dari laptop atau dari handphone atau dari PC gitu, tentang tingkat kesehatannya dari beberapa indikator kesehatan koperasi. Tapi dinas tentu saja tidak bisa melakukan intervensi atau mengotak-atik transaksi, hanya memonitor tingkat kesehatannya aja, barangkali itu. Tapi itu semua juga disesuaikan dengan aturan-aturan baik itu undang-undang, kemudian PP, Permenkop disesuaikan. Karena peraturan perkoperasi ini kan dinamis, selalu ada peraturan baru. Setiap ada peraturan baru, nanti kita sesuaikan platformnya tersebut gitu. Pak, itu kan dari sisi pengawasan ya. Kalau dari sisi pembinaan Pak, ini kan tadi Bapak bilang berawal dari dunia kampus ya, koperasi-koperasi mahasiswa. Kemudian banyak juga koperasi di luaran yang awalnya tadinya BMT, kemudian jadi Kopsa dan segala macam, semakin tumbuh melek digital. Nah, tentunya yang belum menuju ke digitalisasi ini kan perlu pembinaan nih Pak. Betul. Ya, nah, bagaimana mereka? Apakah ada program khusus selain tadi go online government? Nah, selain itu apakah ada program lain? Karena kan kalau sekedar mengawasi gampang ya, karena melihat kesehatan koperasinya. Nah, yang terpenting itu kan pembinaan Pak. Kalau pembinaannya ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin yang 10% tadi itu bisa bertambah tuh Pak dari sekian ribu koperasi yang ada di Banten. Jadi ada beberapa program kebijakan bahkan berupa kegiatan, yaitu pertama koperasi-koperasi yang belum berbasis digital
yang belum menggunakan teknologi informasi itu kita undang dalam sebuah bintek. Tapi tentu saja karena jumlah koperasi se-Banten ini banyak sekali, maka yang diundang juga terbatas. Tapi berkesinambungan. Tahun ini diundang misalnya 60, tahun depan 60 gitu ya. Jadi itu berkelanjutan. Kemudian juga kita melibatkan perusahaan-perusahaan IT support supaya mereka mengundang sendiri, kita yang menyiapkan pesertanya. Jadi tidak berbasis anggaran dari APBD. Mereka punya program untuk mensupport sistem akuntansi berbasis digital. Oh silahkan, di mana saja tempatnya, mau di dinas koperasi, mau di luar, mau di tempat perusahaannya sendiri, kita yang siapkan koperasinya untuk menjadi peserta. Nah, kemudian yang kedua, kita punya petugas penyuluh koperasi lapangan. Jumlahnya sekitar 89, baik yang dibiayai dari APBN maupun APBD. Nah, itu kita anggap mereka itu sebagai ujung tombak untuk mensosialisasikan digitalisasi koperasi. Mereka itu kan ditempatkan di seluruh kabupaten kota. Turun mendata juga mensosialisasikan itu. Ya, gitu. Jadi mereka selain melakukan penyuluhan kepada koperasi-koperasi dalam tanda petik koperasi yang tidak aktif. Kalau koperasi yang aktif sih tidak usah dikasih penyuluhan. Malahan justru mereka bisa belajar dari koperasi yang aktif. Ini tugas mereka adalah bagaimana koperasi tidak aktif menjadi aktif. Nah, jadi intinya kalau mau aktif harus menggunakan teknologi digital. Makanya saya minta kepada petugas penyuluh koperasi lapangan atau PPKL supaya mengutamakan bagaimana caranya koperasi-koperasi tidak aktif ini menggunakan teknologi digital. Pak, gitu. kesulitannya apa sih Pak? Padahal kan kalau melihat sekarang, misalkan taruhlah mereka misalkan kendala di perangkat ya, kan untuk digitalisasi media. Sebenarnya kan sekarang nggak susah-susah amat, punya satu laptop aja sebenarnya sekarang ya, 1-2 laptop sebenarnya cukup. Nah, kendala lain ada nggak sih Pak? Atau dari kemauannya memang tidak ada nih koperasi yang akan menuju digitalisasi? Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak mau masuk kepada teknologi digital. Pertama yaitu kebanyakan pengurus, pengawas dan manajernya itu orang-orang tua yang tidak melek digital. Kemudian juga dalam tanda petik pasti koperasi yang tidak mau menggunakan teknologi digital itu ada masalah biasanya. Karena dengan digitalisasi semuanya serba transparan, terbuka, seluruh anggota bisa mengawasi dan akuntabel, disesuaikan dengan kalau secara internasional namanya International Financial Report System atau SAC-ETA, sistem akuntansi koperasi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagai dasar acuan bagaimana mengelola sistem pembukuan dan akuntansi koperasi. Kalau dulu namanya PSAK 27. Jadi faktor-faktor itu tersebut sehingga mereka tidak berani ya untuk menggunakan teknologi digital. Padahal sebenarnya teknologi digital yang digunakan oleh koperasi ini tidak mesti harus berbayar mahal. Kita sering beri berbagai kesempatan walaupun bukan bintek tentang teknologi digitalisasi koperasi, misalnya bintek pengawasan, bintek pembiayaan, kita selipkan itu materi-materi tentang digitalisasi, bagaimana pentingnya digitalisasi koperasi. Nah, jadi bukan masalah harga software tersebut sebenarnya, keinginan mereka benar-benar mau maju gitu, keinginan. Ya, jadi mereka sudah a priori susah menggunakan ini, nanti ruwet gitu. Atau memang ada masalah biasanya. Saya sering menemukan beberapa koperasi. Tapi akhirnya ada solusi nggak Pak yang ditawarkan dinas misalkan? Atau mereka kalau kita tawarkan? Itu susah. Ya, misalnya dari sisi bagaimana untuk memahami teknologi digital itu supaya tidak sulit, kita sediakan platform yang berbasis Excel misalnya. Karena Excel kan anak-anak SMA aja bisa. Jadi sekali entry data itu langsung ke neraca, ke income statement atau perhitungan hasil usaha, bahkan ke SHU. Jadi datanya real time. Tapi platformnya berbasis Excel, kan gampang. Jangankan anak SMA, anak SMP aja bisa gitu Excel. Gitu banyak pilihan-pilihan itu banyak. Tinggal goodwill mereka mau maju atau tidak gitu. Makanya oleh karena itu keinginan untuk maju itu bisa didasarkan karena memang koperasinya ada masalah ya saya tidak mau. Dengan cara begitu kan semua di entry, semua bisa mengawasi, anggota apalagi pengawas,
gitu. Dengan cara digitalisasi itu semua serba terbuka, transparan dan akuntabel gitu. Itu kan dari sisi manajerial Pak ya, pengelolaannya. Kalau dari sisi mereka berkegiatan, merekrut anggota, kemudian turun melalui program-program sosial mereka, kan ada sekarang banyak tuh ya koperasi program sosialnya. Nah, mereka sudah juga melakukan dengan cara-cara merekrut misalkan para anak-anak muda gitu loh. Mereka turun ke masyarakat, kemudian sosialisasi juga tentang koperasi. Nah, itu banyak koperasi yang melakukan kayak gitu. Ya, seperti Rabani. Ya. Banyak yang sekarang melakukan kayak banyak. Jadi ini koperasi model-model kumpulan seperti itu ya, itu sekarang diadopsi oleh banyak koperasi. Mulanya Abdi Kertara Harja. Tapi sebenarnya di Indonesia sebagai Tapi Pak Menteri juga sebenarnya kemarin di Hari Koperasi menekankan itu Pak ya. Iya, betul. Memanfaatkan modifikasi Tanggurung Nenteng dengan Grameen Bank. Iya. Karena kan trennya kata Pak Menteri itu sudah bergeser segala macam, makanya memanfaatkan itu menjadi satu hal keharusan gitu kan. Jadi sebenarnya yang pertama kali menerapkan konsep ini adalah Komida, Koperasi Mitra Duafa. Komida. Iya, dia basis pelayanannya di DKI. Berawal dari tsunami Aceh, mereka terjun pasca tsunami untuk rekonstruksi ekonomi. Ya udah lama dong. Udah lama. Nah, kemudian berkembang karena yang belajar ke Bangladesh juga termasuk AKR ya, Abdi Kertara Harja. Kemudian pola ini dimodifikasi sesuai dengan kearifan lokal dan melihat banyak yang sukses. Dan menurunkan murid-muridnya, ada BMI, ada Rabani, ada Koperasi Sejahtera yang singkatannya SMI ya, dan Koperasi KUD. Ada beberapa KUD mengadopsi ini karena terbukti sukses, termasuk PNM melalui Mekar. Nah, itu yang disebut Bank Emok. Apa itu Bang? Jadi PNM itu mengadopsi pola seperti ini. Sebuah perusahaan Ventura milik pemerintah namanya PT Permodalan Nasional Madani. Masyarakat mengenalnya dengan Bank Emok karena ngumpulin ibu-ibu duduknya emok. Nah, kalau bapak-bapak kan duduknya sila. Nah, kalau ibu-ibu kan duduknya emok gitu. Nah, itu terkenal dengan Bank Emok. Dan itu jumlahnya bisa 5 kali lipat koperasi. Karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui pusat investasi pemerintah milik Departemen Keuangan lebih banyak kepada PNM, Permodalan Nasional Madani. Nah, mereka punya program namanya Mekar. Nah, Mekar itu mengadopsi pola-pola yang diterapkan oleh Koperasi Abdi Kertara Harja, Benteng Mikro Indonesia, Rabani, Koperasi MSI. Jadi mengadopsi seperti itu. Nah, karena mereka program Mekar lahir setelah koperasi yang pola Grameen Bank modifikasi dengan Tanggurung itu berkembang, mereka belakangan gitu. Jadi ini sehingga menjadi sebuah program yang luar biasa, menjadi unggulan pemerintah untuk bagaimana minimalisir masyarakat yang terkena rentenir. Iya, nama programnya Ultra Mikro Indonesia (UMI). Iya, jadi dengan maksimum pinjaman 10 juta tanpa agunan. Kalau dulu tanpa agunan. Jadi kalau dulu ada kredit usaha rakyat 50 juta tanpa agunan. Sekarang pemerintah lebih fenomenal lagi. Ada namanya program Ultra Mikro Indonesia. Itu menyasar kepada masyarakat fukoro wal masakin, duafa. Itu program khusus pemerintah atau di koperasi ada program itu? Itu program dari pemerintah pusat. Jadi Kementerian Keuangan membentuk sebuah BLU, Badan Layanan Umum, namanya Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PIP ini menyalurkan pinjamannya melalui Pegadaian, kemudian melalui PT PNM, Perusahaan Modal Ventura, dan PT BAP, Bahana Arta Ventura. Nah, kemudian sekarang berlanjut diikut sertakan BRI. Nah, dari PIP dapat pendanaannya itu puluhan triliun. Saya plafonnya lupa lagi. Nah, yang ke koperasi itu melalui BAP dari Pusat Investasi Pemerintah milik Kementerian Keuangan, salurkan ke PT BAP, Bahana Arta Ventura, kemudian salurkan ke koperasi. Tapi kebijakan baru sekarang pemerintah dari PIP atau BLU-nya milik Kementerian Keuangan langsung kepada koperasi bisa. Gitu. Kalau dulu melalui
perantara namanya PT BAP, Bahana Arta Ventura, perusahaan Ventura. Sekarang sudah bisa langsung dari BLU milik Kementerian Keuangan yang namanya pusat investasi pemerintah tanpa mulai perantara langsung kepada koperasi. Sudah ada beberapa yang cair lah gitu. Di Banten ada aja. Di Banten ada, di Banten. Termasuk Rabani dari PIP. Kemudian ada juga, pokoknya di Banten itu rata-rata yang mendapatkan pinjaman dari pusat investasi pemerintah, baik itu melalui PT BAP maupun langsung dari PIP, itu hampir 100% adalah koperasi yang polanya modifikasi Tangguh Renteng dengan Grameen Bank, seperti yang dilakukan Rabani ya, Bandaraya Banani, Abdi Ketara Harja, BMI, Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia, MSI, kemudian KUD Minda Samudra dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah pola bagaimana melakukan pembiayaan kepada fuqara wal masakin, tapi sekaligus juga melakukan pembinaan yang berkelanjutan. Karena begini, kenapa koperasi bisa berkembang luas yang menggunakan pola ini? Karena koperasi selain memberikan pinjaman juga melakukan pembinaan. Kalau bank kan tidak memberikan pinjaman, tapi dia tidak melakukan pembinaan. Setiap minggu kan didatangin kalau koperasi yang menggunakan pola ini. Makanya kunci sukses sebuah lembaga pembiayaan selain memberikan pembiayaan juga melakukan pendampingan terus-menerus. Karena terus terang fuqara wal masakin ini harus didampingi usahanya, karena kan mereka pinjam tanpa agunan. Jadi dibentuk kelompok-kelompok, kemudian selain kelompok juga ada namanya kumpulan pusat yang sebulan sekali. Jangan gitu. Sampai karena tanpa agunan kemudian sudah cair lepasan begitu aja. Iya, tapi kalau didatangin kan bayarannya jadi mingguan. Betul. Terus progres usahanya kelihatan juga. Kelihatan gitu. Ada sanksi sosial kalau tidak bisa bayar. Nggak ada uang, ternyata usahanya maju. Iya. Didampingi. Misalnya nanti dari anggota koperasi ini usahanya keripik. Nah, nanti koperasi kan, wah ini kok tidak pakai kemasan. Koperasi itu kalau punya tanggung jawab biasanya, bagaimana ada pelatihan membuat keripik balado yang enak. Bagaimana kemasannya supaya menarik. Bagaimana supaya ada sertifikasi halalnya. Kan di koperasi itu di anggaran dasarnya 2,5% adalah pendidikan. Nah, pakai dana pendidikan itu untuk mendidik anggota-anggota supaya mereka usahanya maju, supaya mengerti tentang koperasi, gitu Pak. Ada dana pendidikan 2,5% di anggaran dasar itu. Semua koperasi se-Indonesia ada dana pendidikan. Jadi dari SHU. Iya, wajib. Melihat ini sudah bagus, sudah maju, tapi secara kemasan kurang. Keluarkan dari dana pendidikan. Kesulitan pengen mendaftarkan bagaimana dapat sertifikasi POM misalkan. Ya, dia bantu. Halal gitu. Iya, itu kewajiban koperasi. Dana yang 2,5% dari SHU itu keluarkan. Gitu. Bisa saja kerjasama dengan dinas. Kira-kira dinas kabupaten kota mana nih yang ada jatah untuk sertifikasi halal produk-produk anggota koperasi yang makanan minuman ya. Kalau halal itu makanan minuman, kalau kerajinan tidak ada halal dan haram. Nah, jadi bisa kerjasama dengan dinas kabupaten kota atau provinsi. Nah, jadi ajuin koperasi yang memfasilitasi atau koperasi sendiri langsung dengan BPOM MUI gitu barangkali. Jadi itu ada anggarannya. Kalau koperasi yang sudah maju seperti Rabani segala macam atau Abdi Ketara Harja, Benteng Mikro Indonesia, yaitu pasti dana pendidikan 2,5% itu nilainya besar, gitu. Iya. Berarti sebenarnya banyak cara Pak yang menuju koperasi yang sehat dan sukses dan mandiri itu banyak. Iya. Apalagi sekarang di era media digital, di era media sosial yang sangat berkembang gitu. Iya. Mereka bisa lebih apapun itu mereka lakukan secara online digitalisasi karena kan cakupannya semakin luas ya Pak ya. Iya. Nah, tapi Pak kalau dihadapkan pada pilihan sebagai Bapak Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, masih mending dari jumlah yang sekian ribu ini banyak tapi dia tidak melek teknologi, atau mending sedikit tapi terkontrol tapi dia mampu melakukan terobosan gitu Pak untuk lebih memotivasi mereka sebagai lembaga koperasi untuk melek digital. Iya. Jadi gini, sebelum menjawab ke inti pertanyaan, saya pernah pendidikan di Jepang. Ya. Di Jepang jumlah koperasi itu sedikit. Tapi anggotanya banyak.
Kalau di kita kebalikan, koperasinya banyak, anggotanya nggak ada. Karena mengharapkan hibah doang. Iya. Jadi di Jepang itu satu orang bisa menjadi anggota koperasi di mana-mana. Boleh itu? Ya boleh. Ya kayak Pak Adit misalnya menjadi nasabah bank di bank Mandiri, kan bisa kalau punya uang nyimpen juga di bank Mandiri. Kan koperasi kan lembaga keuangan sama. Jadi boleh saja menjadi anggota koperasi di mana-mana. Jadi oleh karena itu saya lebih cenderung lebih memilih lebih baik kualitas daripada kuantitas. Jadi seperti di Jepang, koperasi jangan banyak-banyak, tapi koperasinya sedikit, anggotanya di mana-mana. Gitu. Kalau perlu seluruh rakyat Indonesia menjadi anggota koperasi. Iya, karena kan amanat konstitusi pasal 33 ayat 1 dan 2. Gitu. Jadi saya sebenarnya lebih cenderung dan bahkan mungkin sependapat seluruh orang juga bahwa mementingkan kualitas daripada kuantitas. Buat apa banyak-banyak koperasi tapi tidak ada anggotanya? Koperasinya tukiem dibentuk tapi diem, atau tukcing dibentuk cicing. Mendingan koperasinya sedikit tapi anggotanya banyak. Bila perlu tidak ada lagi orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang tidak menjadi anggota koperasi. Gitu. Jadi sebenarnya the founding father kita mencantumkan ekonomi kekeluargaan di pasal 33 itu karena pengen koperasi ini tumbuh menjadi soko guru ekonomi, bukan hanya lip service. Tapi yang tumbuh sekarang kan di mana-mana kapitalisme dan liberalisme dan pasar bebas. Akhirnya kan koperasi termarginalkan. Apalagi tadi kata Pak Adit, koperasi itu identik dengan orang pensiunan, udah tua daripada nggak ada kerjaan. Sekarang udah berubah, gitu. Yang begitu-begitu itu akan tersingkir. Berarti seharusnya kalau itu berjalan nggak ada lagi masyarakat yang kesulitan ekonomi, Pak ya? Iya. Udah jadi soko guru itu kan. Iya. Bawah, ya. Jadi tidak ada lagi masyarakat kesulitan pinjam duit. Bayangkan aja kalau pinjam uang 1 juta ke bank, kira-kira diterima nggak sama bank? Pinjam duit 1 juta ke bank, nggak bakalan. Di samping pinjam uang ke bank 1 juta itu di samping tidak bisa juga memang pasti dilayani lama. Kalau di koperasi selama sudah jadi anggota, ngajuin pinjaman pagi, sore udah bisa cair, siang bisa cair. Apalagi dengan pola digital, Iya, betul. Digital. Iya, pengajuan pinjaman digital. Gitu ya, Pak? Banyak koperasi seperti itu. Makanya saya bilang kalau mau maju gunakan IT. Kalau tidak menggunakan IT, pasti jalannya seperti keong, pelan. Bisa jalan sih, tapi pelan dan tingkat human error-nya akan lebih tinggi. Saya banyak kasus koperasi-koperasi dilaporkan oleh anggotanya karena ada selisih. Selisihnya bisa sampai miliaran. Kemudian dilakukanlah audit. Auditornya menyatakan disclaimer karena pencatatannya acak-acakan. Akhirnya ditunjukkan tim IT untuk membenahi sistem pembukuan. Setelah dilakukan pembukuan secara digital rapih, baru auditor itu bisa melakukan audit karena dasar auditnya ada pencatatannya. Kalau kemarin-kemarin waktu ngaudit mereka susah karena pencatatannya acak-acakan, makanya opininya disclaimer. Tapi setelah menggunakan teknologi digital, ya baik itu yang versi website maupun versi aplikasi, itu lebih gampang auditornya untuk melakukan audit kantor akuntan publiknya, gitu. Oke, jadi terjawab Pak, masih mending sedikit tapi sudah jadi anggota koperasi ya Pak. Dengan begitu pengawasan dapat terkontrol. Selain pengawasan berkegiatan ya, kemudian memudahkan ketika perkembangan zaman semakin lebih maju ya kan. Artinya mereka dinas koperasi sendiri bisa lebih membinanya lebih aktif lagi begitu. Iya betul. Jadi kalau perkembangan teknologi ini tidak bisa dilawan, tapi harus diikuti. Perkembangan digitalisasi ini. Makanya kan dulu ada sebuah perusahaan taksi itu demo karena ada taksi yang pesennya berdasarkan PON. Demo di mana-mana. Jadi taksi pangkalan demo. Nah sekarang yang dulu di demo sekarang mendemo karena ada taksi online gitu. Sekarang tidak terbayang ada ojek online. Jadi semuanya serba digital. Sekarang the world is our hand.
kita sekarang kalau saya pribadi Pak, kalau kita ketinggalan dompet atau sama ketinggalan handphone masih mending memilih ketinggalan dompet karena sekarang apa-apa bisa melalui handphone. Iya. Kita lebih cepat ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Daripada ketinggalan dompet. Sekarang kan uang bisa cashless segala macam. Iya, jadi betul. Ketinggalan. Nah ini oleh saya dari Jepang ya, walaupun jadul tahun 95-an saya ke Jepang, tapi di Jepang luar biasa. Dompet itu nggak penuh dengan kartu. Kartunya itu cuma satu. Tapi bisa dilakukan Iya. berbagai. Kartunya itu cuma KTP, tapi ada magnetnya, ada chipnya. Jadi itu bisa digunakan misalnya mau menarik uang di Bank of Tokyo, pakai KTP itu. Mau beli tiket pesawat, pakai KTP itu. Mau lewat tol, pakai KTP yang itu. Mau ngambil uang selain di Bank of Tokyo, misalnya kebetulan orang Indonesia datang ke sana. Berarti sudah di menggunakan. market juga bisa Pak? Bisa. Jadi misalnya mau ngambil uang di Bank of Tokyo, pakai pinnya pin Bank of Tokyo. Mau ngambil uang di Bank of Japan misalnya ya, pakai pinnya Bank of Japan. Mau ngambil uang di Bank Nagasaki misalnya, pakai pinnya masing-masing bank. Jadi dompet itu tipis, nggak ada kartu, cuma satu kartu, nggak ada duit juga. Itu tahun 95 di Jepang. Di Indonesia semuanya masih serba kartu. Tapi karena satu sebenarnya berbasis data aja sebenarnya. Iya, data. Kalau data kitanya valid mau kemana pun orang kan Iya. terdeteksi ya gitu ya. Betul. Nah, itu yang seharusnya misalnya KTP kita tuh seharusnya. Iya. gitu juga. Kalau misalnya begini, kita ngobrol santai aja. Ya. Seseorang mau check in ke hotel, KTP-nya diambil, kan sudah ada elektronik Iya. chipnya di KTP. Dia tahu pegawai hotel yang dibawa itu pasangannya atau selingkuhannya, gitu. Oh, coba Bu pinjem KTP-nya, coba Pak dipinjem, diakurin. Oh, kok beda nicknya, gitu. Jadi ketahuan semuanya, data itu sudah integrated, untuk kesehatannya, untuk Obat pakai KTP juga. iya, semua data nicknya udah jadi satu, link ke hotel, ke rumah sakit, ke bank dan sebagainya. Zaman modern sudah begitu, dengan hanya satu kartu. Berarti dompet tipis bukan berarti nggak ada duit Pak? Nggak ada duit. Sebenarnya Bahkan duitnya satu mungkin KTP memudahkan semua transaksi ya. Di iya, Jepang. satu KTP bisa untuk transaksi perbankan, pesen tiket. Bahkan di Jepang itu kalau kita mau nunggu kereta lewat ya, mau beli kopi, tinggal masukin KTP kita yang sudah ada chipnya, nanti keluar itu kopi, ramen, koran, tinggal pincit. Kopi apa? Cappuccino, harganya sekian, teret, keluar nanti kopinya seret, terus deposit kita udah terkurang langsung, Ya. udah diambil kartunya. Jadi sudah seperti itu KTP itu. Berarti semua semua data nasabah, bukan datanya nomor perbankan kita juga terintegrasi ke situ. Iya, apa berarti? bukan hanya data perbankan, data kependudukan. Dia misalnya punya asuransi apa, ketahuan. Dia punya anak berapa, ketahuan. Dia pendidikannya apa, ketahuan semuanya. Penghasilannya berapa, ketahuan. Sudah terintegrasi, udah luar biasa. Itu tahun 95, apalagi sekarang. Makanya ada isu wacana di 2023 itu kan Tokyo sudah nggak pakai lagi uang kertas kan, uang Iya, itu bahkan sudah pakai QRS. betul. Iya, sudah pakai QRS. Sepertinya itu kan sudah makin jadi. Iya, kalau kita kan masih mengandalkan uang nominal kertas gitu, dibandingkan dengan menggunakan digital. Walaupun ada plus minusnya ya, menggunakan uang digital maupun dengan uang kertas secara nominal cash gitu. Itu pasti ada plus minusnya. Misalnya kalau dengan menggunakan teknologi digital, bagaimana ketika HP-nya baterainya habis? Kan tidak bisa transaksi kan? Bagaimana ketika di daerah blank spot? Tempat ngecas HP juga banyak Pak, jadi nggak- Oh iya, iya. Nggak ada Di setiap sudut kota itu tempat ngecas HP ada. Terus internet kan dimanapun bebas gratis. Iya, di sana itu wifi bukan hanya di gedung-gedung di kantor-kantor pemerintah Di jalanan atau juga swasta. kali ada. Di area umum sudah ada wifi-nya. Jadi dunia itu semakin global, semakin kecil. The world is our in hand gitu. Sudah di tangan gitu. Nah inilah makanya kenapa sekarang koperasi lebih diminati oleh kaum milenial, karena kaum milenial lebih melek teknologi informasi dibandingkan
kaum zaman Orde Lama, Orde Baru gitu. Yang kelahiran tahun 60 ke sana lah gitu. Bayangin aja anak SD itu udah pinter. Saya kalau misalnya ada error HP ini ya, bagaimana nih error HP? Saya serahinnya ke anak. Anak lebih ngerti, padahal anak saya baru SMA gitu. Coba, padahal anak tidak punya pendidikan atau pernah pelatihan khusus bagaimana ngoprek-ngoprek HP. Tapi dia bisa sendiri gitu. Itulah keanehannya anak sekarang. Satu Pak, buka YouTube doang Pak, ada yang iya, kalau orang tua begitu. Dioprek sebentar sama anak tahu-tahu bisa lagi. Iya, gitu. Ini kenapa ini ya HP? Gimana sih cara ini nih ikut Zoom nih supaya backgroundnya begini-begini? Saya sering ke anak itu. Anak lebih melek teknologi gitu, padahal tidak pernah dilatih mereka itu. Ya, sobat podcast Radar Banten, menarik sekali ngobrolin koperasi dan milenial kaitannya dengan digitalisasi teknologi. Ini boleh ngopi dulu ya? Silakan Pak, ngopi Pak. Nggak apa-apa, disorot cukup. Sebelum menutup bincang dan kebersamaan kita Pak, mungkin satu pesan bagi koperasi yang sekarang belum melakukan pembaruan untuk digitalisasi. Nah, apa Pak pesannya Pak? Silakan Pak untuk bagi para koperasi di Banten. Jadi sekali lagi, kalau mau maju koperasi, maka harus punya SOP dan menggunakan IT. Bukan hanya koperasi, seluruh aspek ekonomi harus sekarang melek digital. Itu pertama. Makanya saya bikin jargon go online or go home. Jadi secara evolusi alam, koperasi yang tidak menggunakan teknologi informasi itu akan gulung tikar, siap-siap gali kubur aja, gitu. Nah, jadi ada 4 kunci sukses koperasi. Kalau anggota aktif itu sering nyimpen, sering pinjem, aktif di pertemuan, dan pengurus itu profesional dan kompeten, koperasi pasti maju pesat. Apalagi menggunakan IT. Kalau misalnya yang kedua, anggota tidak aktif, pengurus kompeten dan profesional, itu juga tidak akan maju. Karena anggotanya tidak aktif, tidak mau nyimpen, tidak mau minjem, tidak mau transaksi. Kebalikannya, anggota aktif, pengurus nggak becus, itu juga gak bakalan maju. Yang lebih parah lagi, anggota tidak aktif, tidak pernah mau pinjem, tidak pernah mau nyimpen uang di koperasi, pengurus tidak kompeten juga. Ya udah, siap-siap aja gali kubur. Bukan layah ya wala namut lagi, tapi kubur aja. Jadi koperasi yang mau aktif itu anggotanya aktif, pengurus, pengawas dan pengelolanya juga kompeten, profesional, jujur, amanah, tablik fatonah. Itu. Mantap. Terima kasih Pak Arif atas pesannya. Iya, semoga koperasi di Banten kita makin maju, makin bertambah keanggotaannya sedikit tapi anggotanya banyak. Itu tadi kebersamaan kita bersama Pak Arif Rahman, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi dan UKM Banten. Saya mohon pamit, akhir kebersamaan kita. Jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube kita di Radar Banten. Pak, tolong fotoin dulu. Official. Akhir kata, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.